Sebetulnya sebuah kesempatan waktu Gus Rumel Abbas ini berbicara di channel Gus Zaini, dan dia bisa mencabut pernyataannya dan mengklarifikasi bahwa itu sebuah kekeliruan. Ada yang banyak tersinggung terhadap ucapan Gus Rumel Abbas yang menyatakan bahwa pemerintahan Belanda ini, persepsi bagaimana kita memandangnya, kalau memandang dari kacamata sekarang, jadi konsep kemerdekaan ini seperti apa kalau dilihat dari kacamata dulu di masa penjajahan. Sehingga kalau melihat pemerintahan Belanda waktu itu bisa dikatakan adalah pemerintahan yang sah, itu kata Gus Rumel. Dan Habib Utsman bin Yahya bekerja sebagai PNS biasa. Habib Utsman bekerja sama dengan Belanda, itu dianggapnya sebagai PNS biasa. Lalu juga yang tak kalah menyinggung banyak orang terkait pernyataan Gus Rumel terhadap Bung Karno. Ini tentunya saya pikir pembicaraan tentang ini akan terus berlangsung. Akan terjadi pembicaraan yang melebar. Sebetulnya sebuah kesempatan waktu Gus Rumel Abbas ini berbicara di channel Gus Zaini, dan dia bisa mencabut pernyataannya dan mengklarifikasi bahwa itu sebuah kekeliruan, terlebih kalau bisa disusuli dengan permintaan maaf. Itu sangat bijak sekali, dan saya kira langkah yang paling tepat dan sangat bijak. Seandainya saat itu Gus Rumel Abbas bisa mengklarifikasi dan bisa menempatkan polemik ini dengan baik, dengan bijaksana. Tetapi justru kita sayangkan pernyataan Gus Rumel Abbas itu tidak merasa bersalah dengan statementnya, dengan pernyataannya di diskusi tersebut. Nah, di situ kita memandang bahwa ketika Gus Rumel Abbas ini tidak mengklarifikasi, tidak meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, karena saya pikir ini adalah hubungannya dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan pastinya akan menyinggung warga Indonesia itu sendiri. Nah, tentu ini akan lama. Nah, sebetulnya kalau saya berpikir itu Gus Rumel Abbas ini ya cukup kemunculannya di polemik nasab, kemunculannya selalu kita lihat bahwa Gus Rumel Abbas itu mengedepankan ilmiah, kajian historis. Kita sudah menganggap bahwa Gus Rumel Abbas itu calon sejarawan. Dan itu juga kita lihat itu ya cukup santun di dalam menyampaikan dan cukup arif dan bijaksana. Kita lihat dari cara pandang Gus Rumel Abbas dan menyikapi tesis Kiai Imad itu sangat tenang, santai, dan dilalui dengan sebuah analisis yang bijak. Itu yang kita kenal awalnya ya. Tetapi kita sayangkan kok justru pada akhirnya Gus Rumel Abbas itu kita kenal sebagai salah satu orang yang kita kenal dari klan Ba'alawi, yang pemikirannya juga tidak kalah hebat dengan yang lain terkait klaim dan pengkaburan sejarah yang ada di Indonesia ini. Makanya itu kita sangat menyayangkan sekali. Ya, saya harap Gus Rumel Abbas tidak menikmati ketenaran yang merugikan dan menghancurkan seperti ini.
tidak menikmati ketenaran yang bisa menghancurkan reputasinya sendiri dalam jangka yang cukup lama dan menjadi sebuah catatan sejarah, dan itu sangat disayangkan sekali. Ya, harapan saya Gus Romil Abbas ini segera mengklarifikasi kembali, mencabut pernyataannya, dan melakukan permintaan maaf terhadap seluruh rakyat Indonesia, karena pernyataan beliau itu cukup menyinggung semua warga Indonesia, bukan hanya dari pecinta Soekarnois, Bung Karno, tetapi juga karena ini juga menyinggung warga Indonesia secara keseluruhan.